Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat pendengar Hang dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan rahmat sehingga kembali kita melanjutkan pembelajaran kita melalui Radio Dakwah Islam Radio Hang 106 FM Batam. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di awal bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 18 November 2020 Masehi. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Radio Allah Al-Ustadz Said Salama BA SPDI Hafizullah Ta'ala. Dan insya Allah Al-Ustadz Said Salama BA SPDI Hafizullah Ta'ala akan membawakan pembahasan taklim kita pada sore hari ini dengan pembahasan mengenai mewaspadai tipu daya syaitan. Sahabat pendengar Hang dimanapun Anda semua berada, yang ada di Batam, Indonesia, Malaysia, Singapura, di seluruh dunia, kami menyapa saudara-saudari kami. Kami juga mengajak saudara-saudari kami, mari sama-sama berinteraksi dengan kami pada dua nomor redaksi kami dengan nomor 0811 7006 atau sahabat pendengar Hang dimanapun Anda semua berada, sahabat pendengar Hang juga dapat mengirimkan pertanyaan maupun soalan dalam bentuk pesan singkat ataupun WhatsApp pada nomor redaksi kami yang pada nomor berikut 081 803 106 106. Nah, sebelum kita menyimak sesi majelis taklim kita melalui udara pada sore hari ini, kembali kami menyampaikan kepada saudara-saudari kami jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda semua berada, insya Allah kami dari Radio Hang FM Batam akan berpindah tempat menuju kediaman milik sendiri di kawasan Mega Legenda 2 masih di Pulau Batam ini, dan tahapan pemindahan Radio Hang FM Batam menuju kediaman menetap ini memerlukan dana sebesar 650.000 dolar Singapura yang juga ditarakan sebesar 2 juta ringgit Malaysia atau dalam bentuk rupiah sebesar 6,5 miliar rupiah. Melalui penyampaian sederhana ini kami mengajak saudara-saudari kami jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda semua berada, mari sama-sama kita memajukan dakwah dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah dimanapun kita semua berada. Dan di Radio Hang FM Batam, sahabat pendengar Hang dapat menyisipkan infak terbaiknya untuk memajukan dakwah dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah pada nomor rekening bagi Radio Hang FM Batam pada nomor 106 atas nama Yayasan Hang Media Islam. Insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan mari sama-sama kita mendengarkan Radio Hang FM Batam yang telah mengudara selama 24 jam tanpa henti untuk mendapatkan ilmu agama yang sangat berfaedah sekali tentunya bagi kita semua. Baiklah, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu sesi majelis taklim kita melalui udara Radio Hang 106 FM Batam pada sore hari ini bersama Ustadz kita yang sama-sama kita muliakan karena Allah, Al-Ustadz Said Salama BA SPDI Hafizullah Ta'ala, dengan pembahasan mengenai mewaspadai tipu daya syaitan. Tafadhol, silakan Ustadz. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Hang yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun antum berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada kita semuanya berupa nikmat sehat, sehingga Allah memudahkan kita untuk bisa bersama dalam sapa senja ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat nanti. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan dan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, masih seputar tentang kilah yang berlandaskan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya kisah Nabi Yusuf yang diambil sebagai landasan orang-orang yang membolehkan kilah, sebenarnya tidak ada kilah di sana. Ya, tidak ada yang dijadikan landasan kilah di sana. Kenapa? Karena sebenarnya semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun juga membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Kalau kita perhatikan kembali di dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana saudara-saudara Nabi Yusuf membuat makar kepada Nabi Yusuf. Ya, mereka ingin mencuri Nabi Yusuf dari ayahnya. Mereka membuat tipu daya agar Nabi Yusuf bisa lepas dari ayahnya. Kenapa mereka membuat tipu daya? Kenapa mereka membuat makar-makar seperti ini? Karena sebenarnya mereka khawatir, ya, nanti Nabi Yusuf itu menduduki kedudukan yang tinggi di dalam hati orang tuanya, hati ayahnya, ya, memiliki kedudukan yang baik, yang tinggi di hati ayahnya. Ini yang dikhawatirkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, sehingga mereka membuat makar, membuat tipu daya untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara ini tertipu, ya, dengan kekhawatiran bahwasanya Nabi Yusuf memiliki kedudukan tersendiri di hati ayahnya yang akan membuat mereka tetap tersingkir, sehingga untuk melanggengkan, ya, keberadaan mereka di hati ayahnya, maka mereka membuat tipu daya tersebut. Tetapi ingat Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, yang tadi telah kita bacakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika mereka membuat makar, Allah juga membuat makar untuk membela hamba-hambanya yang benar, untuk membela hamba-hambanya yang tidak bersalah. Dan ingat, wallahu khairul makirin, ya, Allah Azza wa Jalla lah sebaik-baik pembuat makar, sebaik-baik pembuat tipu daya. Ini juga sama bagi kita yang hidup di dunia ini, yang sekarang ini, ya, ketika kita mengkhawatirkan kedudukan kita, ketika kita mengkhawatirkan jabatan-jabatan kita dengan membuat makar-makar kepada orang-orang yang tidak bersalah untuk disingkirkan, maka ingat bahwasanya Allah Azza wa Jalla juga akan membuat makar-makar, dan sebaik makar-makar adalah makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya, ya. Maka dari itu, kekhawatiran seperti ini tidak seharusnya seorang itu keluar dari jalur yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Harusnya kekhawatiran seperti ini tidak mengharuskan seorang itu melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dipertahankan? Tidak ada lagi kecuali harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu karena kehendak Allah azza wa jalla. Karena tipu daya Allah azza wa jalla yang Allah buat untuk menunjukkan kepada saudara-saudaranya. Ya, maksudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur itu semuanya untuk Nabi Yusuf alaihissalam dengan mempertemukan kembali dengan adiknya yang bernama Bunyamin. Rentetan dari awal mula ya sampai akhirnya semuanya telah diatur oleh Allah azza wa jalla. Ya, sampai ketemu kembali kepada adiknya. Nabi Yusuf menahan adiknya dari saudara-saudaranya tanpa keinginan mereka. Sebagaimana mereka pernah juga memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayah kandungnya tanpa keinginan dari Nabi Yusuf alaihissalam sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur tipu daya untuknya dengan memberdirikan mereka di hadapan Nabi Yusuf dalam keadaan rendah, tunduk, dan menghibah. Mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 88. Ya, mereka mengatakan ya sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 88, falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin musjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzi al-mutasaddiqin. Yang artinya wahai al-aziz. Siapa yang dimaksudkan dengan al-aziz? Beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Siapa yang memanggil wahai al-aziz yang saat itu mereka sedang menghibah? Mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu pernah menzalimi Nabi Yusuf. Ya, yang dulunya pernah menghinakan Nabi Yusuf alaihissalam, yang dulunya pernah membuat tipu daya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dengan dimasukkannya ke dalam sumur sehingga Nabi Yusuf alaihissalam harus mengalami ujian demi ujian. Dia dijual ke sana kemari, dijadikan sebagai perbudakan. Begitu hina saat itu. Dan ini semuanya adalah karena tipu daya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Perhatikan, setelah sekian lama prosesnya, Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai menteri di Mesir. Datang saudara-saudaranya Nabi Yusuf saat itu menghadap, berdiri di hadapan Nabi Yusuf dengan mengatakan ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin musjadin fa'awfi lana al-kail wa tasaddaq alaina. Dengan perasaan menghibah, rendah diri, ya, mereka mengatakan wahai al-aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan membawa barang-barang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Kerendahan dan kehinaan ini ketika mereka merendahkan diri, menghinakan diri, meminta-minta kepada Al-Aziz, kepada orang yang sangat mereka hormati, kepada orang
hal yang sangat mereka muliakan. Ini semuanya adalah bentuk balasan dari kehinaan dan kerendahan Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka ketika mereka menjatuhkannya di dalam sumur, dan ketika sekelompok musafir menjualnya sebagai budak saat itu. Siapa yang membuat skenario ini semuanya? Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, mereka membuat makar kepada orang-orang yang baik. Mereka membuat makar kepada orang-orang yang saleh. Allah pun membuat makar kepada mereka karena mereka melanggar syariat-syariat Allah. Mereka berbuat zalim, dan sebaik-baik makar adalah makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengatur tipu daya untuknya dengan mempersiapkan berbagai sebab yang menjadikan mereka serta ayah dan ibunya bersujud kepadanya sebagai balasan dari tipu daya mereka kepadanya, karena mereka ingin menghindari terjadinya hal itu. Sesungguhnya yang mendorong mereka untuk menjatuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur adalah ketakutan mereka jika kelak Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari mereka. Ya, jadi yang mendorong saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam untuk membuat makar dan untuk membuat tipu daya adalah kekhawatiran mereka di suatu saat nanti, ya, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari mereka. Sehingga mereka harus bersujud kepadanya. Ini yang sebenarnya dikhawatirkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka membuat tipu daya seperti itu. Tetapi ingat, Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya, sehingga apa yang mereka khawatirkan justru terjadi. Ya, yang mereka khawatirkan itu justru terjadi, sehingga Allah angkat Nabi Yusuf, kemudian mereka menghina, mereka merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam dengan meminta-minta, ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin musjatin fa'ufi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Wahai al-aziz, telah ditimpa kepada kami dan saudara-saudara kami sebuah kesulitan, kesengsaraan, sementara kami datang dengan barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan kami. Menghina mereka yang dulunya ketika Nabi Yusuf masih kecil, mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar-makar kepada Nabi Yusuf, mereka hinakan, mereka buang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Allah Azza wa Jalla melindungi hamba-hambanya yang benar, yang saleh. Allah angkat mereka, Allah angkat Nabi Yusuf, Allah tinggikan derajatnya, sehingga yang dulunya menzalimi Nabi Yusuf, buat makar kepada Nabi Yusuf, akhirnya harus berdiri di hadapan Nabi Yusuf dengan menghibah, dengan menghinakan diri dan sebagainya. Ya, jadi yang mereka khawatirkan justru Allah Azza wa Jalla angkat. Ya. Ingat ikhwan fillah wal akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kasus yang seperti ini mirip sekali, ya, dengan tipu daya Fir'aun terhadap Bani Israel. Jadi kasus yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam atau
tipu daya yang dibuat oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf itu persis dengan tipu daya Fir'aun yang dia buat kepada Bani Israel dengan menyembelihi anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum." Yang artinya, sesungguhnya Fir'aun ya berbuat sewenang-wenang di atas bumi. Ya, Fir'aun berbuat sewenang-wenang di atas bumi karena merasa dia adalah seorang pemimpin. Bahkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan, yang hukum-hukum yang dia buat harus dilaksanakan tanpa terkecuali untuk ya, orang-orang yang menyelisihinya. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dia juga membuat penduduknya bercerai-berai. Ya, Fir'aun juga yang membuat penduduknya bercerai-berai. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun menindas sebagian dari mereka. Yuzabbihu abna'ahum. Bahkan Fir'aun menyembelih anak laki-laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum. Dan Fir'aun pun ya membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Kenapa Fir'aun menyembelih anak laki-laki mereka? Karena Fir'aun ketakutan. Ya, karena Fir'aun ketakutan ketika ya dia bermimpi kerajaannya runtuh, sehingga dia bertanya kepada para dukun-dukunnya tentang mimpinya itu, sehingga dukun-dukunnya menafsirkan bahwasanya suatu saat nanti kelak akan ada seorang yang menggantikan kedudukanmu. Ya, ini yang dikhawatirkan Fir'aun untuk mempertahankan dirinya, untuk mempertahankan kedudukannya, sehingga dia memutuskan sebuah hukum untuk menyembelihi setiap anak laki-laki yang lahir dan membiarkan anak-anak perempuan yang lahir, ya, agar kedudukannya langgeng terus menerus dan tidak ada yang menggantikan kecuali orang-orang yang dia kehendaki. Akan tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala pembuat makar yang terbaik. Justru yang Fir'aun khawatirkan terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang menghancurkan Fir'aun itu sendiri. Maka dari itu, ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat, pendengar secara Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian yang seperti ini sering kita rasakan, ya, sering kita bisa melihatnya. Terkadang seorang demi kedudukannya dia harus menzalimi orang banyak, membuat tipu daya, membuat makar-makar dan sebagainya, sementara dia tidak sadar bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, itu semuanya atas kehendak Allah, yang Allah azza wa jalla skenario-kan semuanya untuk mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari kisah-kisah yang terdahulu, dari kisah-kisah yang ini juga bisa kita simpulkan bahwasanya ada dua macam tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua macam tipu daya Allah azza wa jalla. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan yang di luar kekuasaan seorang hamba.
dijadikannya sebagai tipu daya untuknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya, Allah Azza wa Jalla Maha mampu. Kita ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tipu daya ini berupa takdir semata. Tidak termasuk dalam jenis syariat. Ya, contohnya adalah tipu daya Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang kafir dengan menimpakan berbagai hukuman terhadap mereka. Demikian juga kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya puncak kemampuan Nabi Yusuf hanyalah memasukkan piala ke dalam karung adiknya. Hanya seperti itu saja. Yang lainnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan Nabi Yusuf adalah memasukkan piala ke dalam karung adiknya yang ingin dia tahan. Kemudian mengutus seorang agar berseru, "Ayyuhal ir, innakum lasarikun." Wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah seorang pencuri. Dan ketika mereka mengingkari, maka ia berkata, "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?" Kemudian mereka menjawab, balasannya ialah siapa yang diketemukan atau barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya. Ya, maksudnya adalah balasannya adalah orang yang barangnya dicuri akan memperbudak orang yang mencuri, baik secara mutlak ataupun berlaku selama satu jangka waktu. Di mana ketetapan semacam ini terdapat dalam syariat keluarga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang mengatakan ketetapan semacam ini juga berlaku pada masa awal Islam. Ya, orang yang berhutang jika kesulitan untuk melunasinya, maka ia akan diperbudak oleh pemilik piutang. Ya, hadis yang menjelaskan tindakan Nabi Muhammad SAW menjual surah, ya, menjual surah itu ditafsirkan semacam ini. Ya, siapa surah? Dia adalah seorang sahabat yang pernah ikut dalam penaklukan kota Mesir, ya, di mana dia wafat pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Begitu juga ada yang mengatakan bahwasanya dimaksudkan adalah Nabi menjualnya, ya, yaitu Nabi memperkerjakannya kepada seorang dan upahnya digunakan untuk melunasi utangnya. Berdasarkan penafsiran ini, maka syariat tersebut tidak dinasakh atau tidak dihapus. Ya, ini merupakan salah satu dari dua riwayat yang diambil dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu bahwa seorang yang mengalami kebangkrutan sedangkan ia masih memiliki hutang, jika ia memiliki keahlian, maka ia dipaksa untuk memperkerjakan dirinya, atau hakim harus memperkerjakannya dan upahnya digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam supaya mereka berkata, siapa yang diketemukan atau barang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya. Ya, jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwasanya siapa yang diketemukan barang yang hilang tersebut dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya, adalah tipu daya yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka nggak sadar, tetapi itu sebenarnya memang yang sudah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla melalui lidah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ini di luar kekuasaannya. Ya, ini di luar kekuasaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebenarnya mereka bisa menyelamatkan diri mereka. Ya, ini kalau di akal-akal begitu.
Ya, sebenarnya mereka bisa menyelamatkan diri mereka dari hukuman tersebut dengan mengatakan tidak ada hukuman baginya sampai terbukti bahwa ia benar-benar telah mencuri. Ya, sebab sekedar keberadaan barang tersebut di dalam karungnya belum tentu dia mencuri. Ketika tidak ada bukti yang kuat, ya. Tetapi ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya siapa yang diketemukan barang yang hilang tersebut di dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya. Ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Nabi Yusuf harus mengatakan kamu mencuri, tanpa Nabi Yusuf harus membuktikan dengan bukti yang kuat. Maka perkataan ini sudah menjadi hukum saat itu. Ya. Sehingga barang siapa yang diketemukan barang yang hilang tersebut di dalam karungnya, maka dialah yang harus menanggung resikonya. Dan ini semuanya telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya tanpa mereka sadari itu. Karena memang tipu daya Allah Azza wa Jalla itu adalah tipu daya yang terbaik. Ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini juga menunjukkan peringatan buat kita agar jangan sampai kita ini menzalimi orang lain. Ya, demi dunia kita, demi harga diri, demi martabat, demi kedudukan dan sebagainya, jangan sampai menzalimi orang lain. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla Maha hidup, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Ketika manusia itu suka membuat makar-makar untuk menzalimi orang lain, maka Allah Azza wa Jalla juga akan buat makar-makar untuknya, dan Allah yang Allah kehendaki tak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Perhatikan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mereka mengatakan seperti itu tanpa ia sadari konsekuensinya, ya, tanpa ia berpikir dulu, dia ucapkan itu. Kenapa? Karena Allah kehendaki seperti itu. Tak ada yang bisa menolak satupun. Ikhwan fillah wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat pendengar secara radio Hang yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemimpin yang adil dan tidak mau menghukum mereka tanpa alasan. Dan alasan itu adalah alasan yang benar, bukan alasan yang dibuat-buat sebagai makar. Tidak. Kemudian melegalisasi di balik hukum yang dibuat, bukan seperti itu. Bisa juga mereka menghindarkan diri dari hukuman tersebut dengan mengatakan hukumannya adalah sebagaimana yang diberlakukan kepada para pencuri berdasarkan undang-undang kamu. Ya, kenapa? Karena konon dalam undang-undang raja, hukuman bagi seorang pencuri adalah pencuri itu dipukul dan didenda senilai 2 kali lipat dari barang yang dicurinya. Jika mereka mengatakan demikian, istilah Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa menghukum mereka dengan hukuman yang tidak diberlakukannya terhadap orang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 7, Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah Azza wa Jalla menghendakinya. Maksudnya adalah tidaklah patut Nabi Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja Mesir yang harus dipukul, ya, dan sebagainya. Karena dalam undang-undang tersebut tidak terdapat cara untuk mengambil adiknya. Ya, kalau sudah dipukul misalnya, ya kan, didenda misalnya, maka adiknya nanti akan balik lagi ke keluarganya. Kenapa? Karena maksud Nabi Yusuf adalah untuk menahan adiknya. Ya, untuk menahan adiknya. Dan undang-undang yang berlaku saat itu adalah ya, ketika orang mencuri dipukul kemudian didenda, orang itu kemudian bisa bebas kembali. Tetapi yang dimau oleh Nabi Yusuf adalah menahan adiknya ini yang sangat akrab sama Nabi Yusuf sewaktu masih kecil. Sehingga skenario telah Allah Subhanahu wa taala buat
dengan saudara-saudaranya mengatakan barang siapa yang diketemukan barang yang hilang itu di karungnya, maka dialah yang akan bertanggung jawab. Nah itu, sehingga disitulah kesempatan Nabi Yusuf untuk menahan adiknya itu yang tidak ada seorang pun yang bisa menahan di sini. Karena itu semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah tipu daya Allah Azza wa Jalla. Wallahu khairul makirin. Ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat, pendengar secara dohang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, kecuali jika Allah Azza wa Jalla menghendakinya. Kalau kita pahami dari ayat ini, maka dapat kita simpulkan ini adalah bentuk istisna, ya, khususnya bagi orang yang mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa. Istisna artinya adalah pengecualian, ya, di mana pengecualian itu terdapat berbagai macam bentuk. Istisna seperti ini, ya, ada yang mengatakan masuk dalam bentuk istisna mungqati atau pengecualian yang terputus. Maksudnya adalah, tetapi jika Allah Azza wa Jalla menghendakinya, ia bisa mengambil adiknya melalui cara yang lain. Ya, melalui cara yang lain. Bukan cara yang telah dilakukan saat itu, tapi dengan cara yang lainnya. Dan bisa juga, ya, atau ada juga yang memahami bahwasanya pengecualian di dalam firman Allah Azza wa Jalla, kecuali jika Allah Azza wa Jalla menghendakinya, adalah pengecualian yang bersambung atau yang disebut dengan istilah istisna muttasil. Maksudnya atau maknanya jika difahami dengan istisna muttasil adalah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebab lain untuk menahan adiknya berdasarkan undang-undang raja selain sebab pencurian. Maka kisah ini menunjukkan dibolehkannya memakai bukti lemah yang terlihat dalam menentukan hukuman meskipun belum terdapat saksi yang kuat dan tidak ada pengakuan. Ya, sesungguhnya keberadaan barang yang dicuri pada pencuri merupakan bukti yang lebih jujur ketimbang saksi. Karena kalau saksi bisa saja terkadang dia berbohong ataupun atau bisa disetir oleh orang yang memiliki kekuasaan, bisa saja. Ia merupakan saksi yang tidak dicurigai berdusta. Syariat kita juga menjadikannya sebagai patokan hukum dalam beberapa kasus. Di antaranya dalam kasus qasamah. Ya, dalam kasus qasamah. Apa itu qasamah? Ya, qasamah adalah sumpah yang digunakan untuk menyumpah wali-wali orang yang dibunuh. Ya, sumpah yang digunakan untuk menyumpah wali-wali orang yang dibunuh. Jadi walinya disumpah ketika mereka menuntut hukuman qisas. Ya, ketika mereka menuntut hukuman qisas. Jadi wali-wali dari yang terbunuh itu disumpah. Ya, pendapat yang benar adalah hukum qisas bisa diterapkan berdasarkan qasamah ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas yang sahih dan sharih. Contoh yang lain, dalam kasus di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum menjatuhkan hukuman hudud, ya, untuk peminum khamr, ya, berdasarkan bau mulut dan muntahan, walaupun tidak melihat langsung dia sedang menenggak minuman khamr, tetapi dari bau mulut itulah sebagai bukti kalau dia sebenarnya sedang minum khamr dan juga muntah-muntahnya. Sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak mesti harus mendatangkan saksi dia sedang menenggak khamr, tapi dengan bau mulut itu mereka juga sudah bisa memutuskan bahwasanya ini adalah peminum khamr yang harus dijatuhi hukuman hudud.
Contoh yang lain adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menjatuhkan hukuman had zina berdasarkan kehamilan, yang menganggapnya sebagai bagian dari pengakuan dan saksi. Ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari kasus atau dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa keberadaan barang pada seorang pencuri, jika bukan merupakan bukti yang lebih jelas dari ini semua, setidaknya bukan di bawahnya. Ketika mereka memeriksa barangnya lantas menemukan piala tersebut, maka kedudukan barang ini sama dengan saksi dan pengakuan. Ya, walaupun yang membawa barang itu mereka tidak mengaku, saya nggak mencuri, ya, saya nggak mengambil piala ini, ya memang tidak mengambil, ya, karena memang barang itu diletakkan oleh utusan Nabi Yusuf, memang mereka nggak mengambil. Tetapi dalam kasus-kasus seperti ini, itu sudah cukup dijadikan sebagai barang bukti. Ini wajar. Ya, ketika kita mungkin sedang mencari suatu barang, maksudnya suatu barang yang hilang, kita cari. Rupanya barang yang hilang ini ada di seorang anak atau anak kita yang bernama A. Padahal dia nggak ngambil. Cuman barang yang kita cari ini ada di tempatnya si A atau di kamarnya si A. Walaupun anaknya mungkin bukan hanya si A saja, A, B, C, D misalnya. Maka pertama kali yang dijatuhkan hukuman adalah si A. Kenapa? Karena barangnya ada di dia. Walaupun bisa jadi dia nggak mencuri. Kan seperti itu. Maka dari itu, ikhwani fiddin wa akhwati, mereka tidak mungkin menyatakan sebagai orang yang dizolimi dengan ditahannya adiknya. Andai kata ini merupakan tindakan zalim, niscaya mereka mengatakan bagaimana raja menahannya tanpa saksi dan pengakuan. Maksudnya apa? Maksudnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengatakan bahwasanya Al-Aziz itu adalah berbuat zalim. Kenapa? Karena memang barang bukti ada di adiknya yang dia tahan. Maka dari itu, yang dimaksudkan di dalam kisah ini adalah bahwa di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak terdapat syubhat, apalagi hujah bagi para pelaku kilah. Tidak ada. Sesungguhnya yang sedang kita sampaikan ini adalah kilah yang dilakukan oleh seorang hamba beserta hukumannya. Apakah boleh ataukah haram? Bukan tipu daya yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla untuk hambanya. Ya. Adapun yang terjadi di Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah tipu daya Allah Azza wa Jalla untuk hambanya. Jadi tidak ada kilah di situ. Karena yang kita bicarakan itu apakah kilah itu boleh ataukah haram. Bahkan di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sebenarnya terdapat peringatan bahwa barang siapa yang memperdaya orang lain dengan tipu muslihat yang diharamkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti membalas tipu dayanya. Ya, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, dunia atau akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla akan balas bagi orang-orang yang suka membuat tipu daya, makar, ya, terhadap orang-orang yang tidak bersalah, terhadap orang-orang yang saleh dengan berbuat zalim. Allah akan membalasnya cepat atau lambat.
ya, dunia ataupun akhirat, tak akan ada yang bisa lari dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang mengaku sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, ya harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla pasti mengatur tipu daya untuk orang-orang yang dizolimi, ya. Jika ia bersabar terhadap tipu daya orang yang telah menipunya dan tetap bersikap baik. Ya. Jadi orang-orang yang dizolimi di dunia ini, dia bersabar dengan kezoliman-kezoliman yang dia dapatkan dari tipu daya orang-orang yang menipunya. Dia bersabar, dia tetap bersikap baik, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan membuatkan tipu daya sebagai balasannya. Maka seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada orang lain yang menipunya, ya, Allah Azza wa Jalla akan mengatur tipu daya untuknya dan membelanya tanpa upaya dan kekuatan darinya. Ini adalah salah satu dari dua jenis tipu daya Allah Azza wa Jalla untuk hambanya. Ini adalah sunnatullah yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Dan ini juga termasuk di antara macam tipu daya Allah Azza wa Jalla yang pertama. Adapun jenis yang kedua, ya, sebagaimana tadi telah kita sampaikan bahwasanya tipu daya Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Maka jenis yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami seseorang untuk melakukan suatu perkara yang mubah, yang mustahab, ataupun yang wajib untuk bisa menghantarkannya kepada tujuan baginya. Dan yang termasuk dalam kategori kedua ini adalah ilham yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Yusuf alaihissalam agar melakukan tindakan yang telah diatur Allah sebagai tipu daya untuknya juga. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla telah mengatur dua jenis tipu daya untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yusuf ayat 76, narfa'u darajatim man nasya. Yang artinya kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Ya, kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Maka dalam ayat ini, ya, terkandung peringatan bahwa ilmu yang mendalam mengenai kilah yang baik bisa mengantarkan kepada tujuan syar'i yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya untuk membela agamanya, mengalahkan musuh-musuhnya, ya, membela pihak yang benar dan mengalahkan pihak yang salah, merupakan sifat terpuji yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab untuk mengangkat derajat seorang hamba. Sebagaimana ilmu yang digunakan untuk membantah dan mematahkan hujah orang yang bersalah. Dan merupakan sifat terpuji yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat hambanya, sebagaimana, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan kaumnya dan mematahkan hujah mereka. Ya, ketika para kaumnya mempertahankan kesyirikan-kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka ingin menghinakan Nabi Yusuf yang berada pada jalan kebenaran. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendebat mereka tentang Tuhan mereka. Ya, saat itu kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Raja Namrud yang menyembah patung-patung, ya, yang menyembah patung-patung. Dan ini merupakan sebuah kemungkaran dalam syariat. Mereka ingin menghinakan Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tatkala Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, maka saat itu
Raja Namrud beserta kaumnya mengatakan kami juga bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Akhirnya mereka memanggil dua orang, yang satu mereka bunuh, kemudian mereka mengatakan ini kami matikan. Yang satu dilepaskan begitu saja, kemudian mereka mengatakan ini kami hidupkan. Sehingga Nabi Ibrahim AS mengatakan Tuhan kami adalah yang menjalankan matahari dari sebelah timur ke sebelah barat. Maka sekarang ini baliklah, ya, jalankanlah matahari dari sebelah barat ke sebelah timur. Dari situlah akhirnya mereka terdiam untuk untuk mematahkan hujah-hujah mereka di situ. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 83, ya, 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Nah, yang artinya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan, ya, kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat, dan sungguhnya Rabb kalian atau Rabb kamu adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka dari itu ikhwani fiddin wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan bahwa memang ada tipu daya yang disyariatkan, tetapi bukan tipu daya yang menghalalkan yang diharamkan, ya. Bukan tipu daya yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan, serta bukan tipu daya yang menggugurkan kewajiban-kewajiban. Karena ini merupakan tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Allah Subhanahu wa taala dan agamanya di sini menjadi pihak yang ditipu. Mustahil jika Allah Azza wa Jalla mensyariatkan tipu daya yang semacam ini. Ya, selain itu, tipu daya ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan tindakan yang dilakukan dengan maksud yang berbeda dari tujuan yang syar'i. Itulah kilah yang diharamkan, ya, tipu daya, karena tipu daya maknanya sama dengan kilah. Sesuatu itu hukumnya mubah bagi seseorang dan bagi siapa saja yang keadaannya serupa dengannya. Maka barang siapa melakukan kilah fikih yang diharamkan atau dimubahkan, maka ia bukan orang yang memiliki keistimewaan dengan kilah tersebut, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengetahuinya dan tidak memahaminya. Keistimewaan seorang yang faqih hanyalah jika terjadi suatu peristiwa, ia mengetahui bahwa peristiwa itu termasuk dalam subbagian dari hukum umum yang diketahuinya dan diketahui oleh orang lain. Ya, sedangkan tipu daya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yusuf alaihissalam adalah keistimewaan yang diberikan kepadanya sebagai ganjaran atas kesabaran dan perbuatan baiknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya tersebut, ya, sebagai salah satu karunia-Nya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai maksud Nabi Yusuf ini, jika diperhatikan oleh orang yang cerdik, tidak keluar dari dua macam. Yang pertama, itu semuanya adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf untuk melakukan suatu perbuatan yang mubah. Yang kedua, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang di luar kekuasaan seorang hambanya. Tidak keluar dari dua hal ini, di mana kedua-duanya berbeda dari kilah yang diharamkan, yang dilakukan oleh seorang untuk menggugurkan kewajiban
dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwasanya pangkal bencana bagi Islam adalah pelaku kilah yang melumpuhkan amal dan pelaku tahrif yang melumpuhkan ilmu. Ya. Jadi pangkal bencana bagi Islam adalah pelaku kilah yang melumpuhkan amal dan pelaku tahrif yang melumpuhkan ilmu. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya dari dua kelompok ini. Ya, pelaku kilah yang melumpuhkan amal-amal maupun pelaku-pelaku tahrif yang melumpuhkan ilmu. Apa itu tahrif? Tahrif adalah penyimpangan dalam agama ini yang tidak sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, tidak sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Itu namanya tahrif, itu penyimpangan. Ini melumpuhkan ya, dan ini merupakan bencana terhadap agama Islam ini. Ikhwani fiddin wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu kilah atau yaitu tipu daya syaitan yang ke-19 pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, begitu saja kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz untuk ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua untuk taklim kita pada sore hari ini di rancangan Menyapa Senja. Dan kita akan masuk sesi soal jawab. Sahabat pendengar Hang dimanapun Anda semua berada, sahabat pendengar Hang dapat mengirimkan pertanyaan pada nomor redaksi kami dengan nomor 081-803-106-106. Nah Ustaz, kami akan membacakan pertanyaan yang tersisa pada pekan lalu. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah dengan nomor ponsel +62 896 9441 sekian. Beliau ini bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Allahumma amin. Afwan Ustaz, mau bertanya, apakah bila kita melakukan suatu pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi orang yang ditolong ini cuek, tidak peduli, tidak mau bicara dengan kita, apakah kebijakan yang harus kita lakukan? Apakah memutuskan pertolongan itu atau kita tetap melakukannya dengan mengharap ridho Allah, mengharap ridho dari Allah? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, terima kasih kepada saudara kita yang pada kesempatan kali ini menanyakan satu hal tentang melakukan pertolongan kepada orang yang berbuat cuek terhadap kita. Apakah pertolongan tersebut dilanjutkan atau tidak? Ketika kita ingin menolong seorang, maka ikhlaskanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, landasilah pertolongan itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong, baik itu balasan berupa harta maupun berupa pujian-pujian, ataupun mungkin kita harapkan agar dia berbuat baik kepada kita. Ketika pertolongan tersebut ya, kita landasi atas dasar keikhlasan dan tidak mengharapkan hal itu, ya, apapun yang dibuat oleh orang yang ditolong tidak akan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Kita tidak menyesal dengan apa yang telah kita lakukan dengan menolong orang itu. Tetapi hal itu akan menjadi pengaruh jika apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan untuk menolong dia itu ternyata balasannya tidak seperti apa yang kita harapkan. Jika keikhlasan itu hilang, mungkin seseorang akan beralasan di awal, ya, saya telah menolong dia karena keikhlasan hati saya, maka itulah saya mau menolong dia. Ya, maka dari itu ikhwani fiddin
wa akhwati yang dirahmati Allah SWT. Mungkin di awalnya dia memang ikhlas dalam menolong saudaranya, tapi syaitan tidak akan tinggal diam. Ketika di awal dia itu tidak bisa dihilangkan keikhlasan itu, maka di tengah-tengah perjalanan ya itu akan diganggu dia, ya, diganggu sehingga keikhlasan itu hilang, sehingga dia mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Oh, ini termasuk tipu daya syaitan, ya, termasuk tipu daya syaitan di situ. Maka dari itu ketika ingin menolong seorang, ya pertama ikhlaskan karena Allah SWT, kemudian pertolongan itu pun bermanfaat, ya, bermanfaat. Tetapi ketika khawatir misalnya pertolongan itu tidak bisa membuatnya bermanfaat, ya bisa saja pertolongan itu dialihkan kepada orang lain, ya, yang lebih bermanfaat lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz untuk pencerahannya dan nasihatnya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, dan juga untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi, hamba Allah. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, mungkin satu soalan terakhir Ustaz dari Bapak Abdullah di Batam. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin mengetahui sebuah perkara Ustaz, ini amat penting. Apakah benar bacaan dalam tasyahud itu adalah percakapan antara Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon pencerahan Ustaz, jazakallah khairan. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdullah yang ada di Batam menanyakan tentang apakah bacaan tasyahud itu percakapan Allah dengan Rasulnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Apakah ini percakapan Allah dengan Rasulnya, tetapi bacaan tasyahud adalah bacaan sholat yang disyariatkan. Kewajiban kita adalah ketika sholat harus membaca tasyahud ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita sholat membaca yang lainnya, maka tidak sah sholatnya atau batal sholatnya. Ya, maka dari itu, ya, ketika kita sholat harus membaca tasyahud, apapun maksud dari tasyahud tersebut. Karena bisa jadi kalau toh seandainya itu benar, maka itu termasuk asbabul wurudnya, ya. Tetapi lafaz-lafaznya adalah kita disyariatkan untuk membaca tasyahud. Nah, itu. Kemudian tasyahudnya pun jangan sampai kita melenceng dari tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun maksud dari tasyahud tersebut. Nah, itu yang sebenarnya dituntut untuk kita. Ya, membaca tasyahud ketika ketika sholat sebagaimana tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi istilahnya kenapa atau apakah ini percakapan Allah dengan Rasulnya dan sebagainya, itu sebenarnya kita tidak dituntut untuk masalah memahami masalah-masalah seperti ini. Kalau toh ada, wallahu ta'ala alam bishawab, saya sendiri belum tahu. Ya, wallahu alam bishawab. Masya Allah, kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz untuk pencerahannya, juga untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abdullah di Batam. Insya Allah menjadi ilmu yang berfaedah sekali bagi kita semua. Nah, insya Allah waktu telah dicukupkan, sahabat pendengar Hang. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum untuk penyimakan sahabat pendengar Hang dimanapun Anda semua berada. Kami juga ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz kita, Al-Ustaz Said Salama BA SPDI Hafizahullah Ta'ala, untuk ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Pada akhir kata, kita tutup majelis taklim kita pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua selalu istiqomah bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.